Hai, mulai hari ini saya bersama Elena akan selalu hadir di channel Debat Terus. Dan kalian akan saya ajak bercerita di dalam segmen Nona Story. Untuk episode perdana, saya mau ngebahas tentang kasus kesurupan paling mengerikan yang terjadi di belahan dunia, bahkan di Indonesia. So, ini dia beritanya. Fenomena kesurupan memang bukan lagi menjadi hal asing bagi masyarakat Indonesia. Fenomena kesurupan ini juga banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat, bahkan di negara-negara maju. Kesurupan adalah suatu fenomena di mana tubuh seseorang sedang dirasuki makhluk halus, sehingga membuat manusia kehilangan sadar. Ada pula yang menghubungkan kesurupan dengan kondisi medis loh. Setiap orang tentunya memiliki kepercayaan masing-masing mengenai hal tersebut. Clara Germana Shelley. Kasus kesurupan yang dialami oleh gadis asal Afrika bernama Clara terjadi pada tahun 1906. Clara mulai sering kesurupan saat ia berusia 16 tahun. Diketahui kesurupan yang sering dialami Clara dipicu lantaran ia sempat membuat perjanjian dengan makhluk halus. Ia bahkan sering terlihat melayang sendiri di atas kasur. Oh, kok bisa ya? Next, kasus berikutnya adalah Annelies Michel. Annelies Michel juga sempat menggemparkan dunia karena kasus kesurupan yang dialaminya. Gadis asal Jerman itu sering mengalami kejang-kejang saat berada di SMA pada tahun 1952. Setelah insiden itu, perilaku Annelies makin aneh. Dan bahkan kisahnya dibuat film dengan judul The Exorcism of Emily Rose. Annelies Michel sering mengeluh ada sosok berbadan besar yang menindihnya. Berarti dia tuh waktu tidur terbayang-bayang hal itu kayaknya ya. Ia bahkan kerap berbicara dalam bahasa roh. Orang tua Annelies yang merasa khawatir terhadap anaknya itu kemudian memanggil pastor untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya Annelies. Tak disangka, sosok yang berdiam dalam tubuh Annelies sangat kuat. Setidaknya dilakukan 70 kali ritual untuk mengusir setan. Sayangnya, meski sudah melakukan segala cara, nyawa Annelies tetap tidak bisa diselamatkan. Sudah berapa kali, 70 kali dia tidak bisa diselamatkan. Di kasus ketiga, ada Anna Eklund. Kasus kesurupan berikutnya dialami oleh seorang wanita bernama Anna dari Iowa, Amerika Serikat. Anna dikenal sebagai Katolik yang taat. Berbeda dengan Anna, sang ayah dan bibinya justru menganut ilmu hitam. Wah, masih ada ya ilmu hitam. Anna pun menerima imbasnya dari ilmu hitam yang dianut ayah dan bibinya. Di usia yang ke-14 tahun, Anna sering ketakutan saat melihat benda-benda yang berhubungan dengan keagamaan seperti salib dan kitab suci. Pada tahun 1912, seorang pastor harus melakukan pengusiran setan di dalam tubuh Anna. Bukannya membaik, tingkah laku Anna justru makin tidak masuk akal. Seperti menempel di dinding dan berteriak. Anna baru terbebas dari jeratan setan setelah 16 tahun berlalu berkat bantuan sang pendeta. Next, ada kasus kesurupan dari Indonesia. Nah, tadi dari belahan dunia, sekarang kita dari Indonesia. Seorang yang bernama Fabianus Haliber, berusia 22 tahun, mahasiswa semester 6 Universitas Kristen Artawacana Kupang.
tewas di kamar kosnya setelah kesurupan. Kakak kandung korban yang bernama Gaudensiana Abu Bere mengatakan korban pada hari Rabu 5 April 2017 sekitar pukul 19 WITA mengalami kesurupan dan sempat mengamuk serta membantingkan diri ke lantai kamar kos. Sang kakak korban mengatakan, saat kesurupan saya bersama teman menjaga dia, dan dia sempat berkata bahwa sekitar jam 3 WITA atau jam 6 WITA dia akan meninggal. Dia sudah berpesan kayak gitu. Nah, itulah beberapa kasus tentang korban kesurupan yang terjadi di belahan dunia. Buat kalian yang ingin tahu apa dan bagaimana kejadian kesurupan atau bermula dari mana kesurupan bisa terjadi, tunggu podcastnya di Nona Story. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan percayalah apa yang kamu percaya, karena kami tidak pernah memaksa mempercayai apa yang kami percaya.